Baik teman-teman, untuk sesi kali ini kita akan coba melakukan store tunai untuk rekening Giro Hadiah yang sudah kita buat pada tutorial sebelumnya. Kita login pada menu teller. Nah, di sini kita akan coba klik menu transaksi teller. Lalu kemudian kita bisa pilih store tunai. Untuk selanjutnya kita masukkan nomor rekening yang sudah dibuat pada sesi sebelumnya. Baik, kita coba masukkan rekening gironya. Ya, di sini langsung kita cek rekening akan langsung tertera atas nama Muhammad Tafadzin Ahyar. Seperti yang diketahui bahwasanya memang secara awal minimum ada sekitar 2.500.000, tapi pada kesempatan kali ini akan kita isi sebesar 3 juta rupiah. Sekali lagi teman-teman tolong dicek terlebih dahulu nilai terbilangnya sudah tertera 3 juta rupiah. Untuk keterangan bisa fleksibel, bisa kita tulis store awal juga boleh, atau keterangan yang ditulis oleh pihak nasabah. Pada kesempatan kali ini kita tulis keterangannya hanya store awal. Kita simpan. Oke, baik, di sini transaksi telah berhasil dengan nomor referensi yang tertera di sini. Kita bisa cetak buktinya. Ya, di sini langsung ada bukti sedang kita proses, bahwasanya nanti akan muncul bukti dari setiap transaksi yang kita lakukan. Di sini tertera bahwa bukti transaksi store tunai sudah dilakukan, bahwasanya akan ada penambahan sebesar 3 juta rupiah pada akun atas nama Muhammad Tafadzin Ahyar berbagian kredit, dan yang di debit adalah kas teller. Di sini sudah tertera 3 juta, sudah benar. Baik, kita close saja. Lalu pada kesempatan kali ini kita akan coba cetak rekening korannya dari rekening Giro. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba terlebih dahulu cetak rekeningnya. Kita tampilkan. Ya, di sini sudah tertera bahwasanya ada masuk 3 juta rupiah di akun kreditnya teman-teman. Di sini ada atas nama Muhammad Tafadzin Ahyar. Kita cek rekening koran ini. Ya, perlu diketahui memang dia langsung masuk menggunakan tab awal yang kita gunakan. Jadi teman-teman harus berhati-hati, jangan langsung di close karena kita harus back kalau kita ingin menggunakan aplikasi ini lagi. Ya, di sini sudah masuk sebesar 3 juta rupiah di bagian saldo akhir. Baik, untuk setoran Giro Hadiah sudah masuk. Untuk berikutnya akan ada praktek langsung bagaimana cara penerbitan cek maupun bilet giro dan juga pembukaan deposito. Untuk waktunya kita lanjutkan. Setelah selesai melakukan store tunai melalui teller, maka customer service dapat membantu nasabah untuk menerbitkan cek dan bilet giro. Cek dan bilet giro merupakan instrumen atau alat perintah yang digunakan untuk bertransaksi pada nasabah yang menggunakan produk giro. Perbedaan di antara keduanya adalah jika cek dapat digunakan untuk melakukan pencairan atau memindah bukukan sejumlah dana ke suatu rekening, sedangkan bilet giro hanya dapat dilakukan untuk memindah bukukan sejumlah dana ke rekening simpanan lainnya. Perbedaan lainnya adalah cek dapat dilakukan atau digunakan atas unjuk. Dengan kata lain, orang lain yang memegang hak tersebut dapat melakukan pencairan atau melakukan pemindah bukuan. Sedangkan bilet giro hanya dapat dilakukan atau digunakan pemilik rekening atau nasabah yang memiliki rekening giro tersebut. Proses penerbitan rekening caranya adalah kita masuk terlebih dahulu ke akun customer service. Setelah kita masuk ke akun customer service, maka kita bisa pilih menu cek atau bilet giro. Kemudian pilih menu cek dan bilet giro. Setelah kita masuk
ke menu penerbitan cek billet giro, maka kita masukkan nomor rekening giro yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian cek rekening dan masukkan jumlah lembar cek atau billet giro yang akan diterbitkan. Misalkan saja kita asumsikan 100 lembar, maka kita masukkan angka 100. Kemudian masukkan nomor seri buku dengan menggunakan huruf. Misalkan saja kita gunakan huruf BS. Nomor seri yang kita gunakan adalah huruf BS. Kemudian masukkan nomor mulai dalam angka. Kita asumsikan angkanya adalah 20001. Kemudian kolom biaya akan terisi secara otomatis sebesar Rp100.000. Kemudian kita masukkan keterangan. Penerbitan cek atas nama Muhammad Khozin Ahyar. Kemudian kita klik create. Dalam sistem akan muncul notifikasi bahwa transaksi membutuhkan otorisasi dari supervisor, sehingga kita harus logout terlebih dahulu dari akun customer service dan kita masuk ke akun supervisor untuk mengotorisasi penerbitan cek billet giro. Setelah masuk ke akun supervisor, maka kita akan pilih menu cek billet giro, kemudian pilih otorisasi penerbitan cek billet giro. Kemudian setelah terdapat ID, tanggal penerbitan, dan sejumlah data lainnya, maka bisa diklik otorisasi. Kemudian di dalam sistem akan menampilkan bahwa nomor cek dan ID penerbitan telah atas cek yang diterbitkan tadi telah siap untuk digunakan dan diterbitkan. Kemudian kita logout dari akun supervisor dan kita akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang pembukaan rekening deposito. Deposito merupakan produk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan pilihan jangka waktunya. Umumnya, pilihan jangka waktu yang dapat digunakan dalam produk deposito adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Proses pembukaan rekening deposito ini sedikit berbeda dengan produk simpanan lainnya. Setiap nasabah yang ingin membuka rekening deposito, maka nasabah tersebut harus memiliki rekening tabungan terlebih dahulu sebagai rekening induk. Apabila tidak memiliki rekening tabungan di bank tersebut, maka nasabah harus membukanya terlebih dahulu. Namun, jika telah memiliki rekening tabungan di bank tersebut, maka dapat langsung diproses untuk pembukaan rekening deposito. Pada materi praktikum kali ini, kita asumsikan bahwa nasabah telah memiliki rekening tabungan sebagai rekening induk, sehingga customer service dapat langsung memproses pembukaan rekening deposito. Prosesnya adalah kita masuk terlebih dahulu ke akun customer service, kemudian kita klik menu deposito, dan pilih pembukaan deposito. Selanjutnya, di dalam sistem kita akan memasukkan beberapa kolom. Yang pertama adalah nomor CIF. Kita masukkan nomor CIF yang sebelumnya telah kita buat. Kemudian kita klik cek CIF, maka akan terdapat nama nasabah dan kemudian kita masukkan nominal pokoknya yang akan kita depositokan. Asumsi kita adalah 5 juta. Asumsi nominal pokok yang akan kita depositokan adalah sebesar 5 juta rupiah.
Kemudian kita masukkan nomor bilet deposito yang merupakan gabungan huruf dan angka. Misalkan saja BM 18978. Kemudian selanjutnya kita bisa memilih tenor atau jangka waktu deposito yang telah dipilih oleh nasabah. Misalkan saja 12 bulan. Kemudian kolom nisbah nasabah dan nisbah bank terkait dengan bagi hasil akan terisi secara otomatis. Kemudian pada kolom selanjutnya adalah kolom zakat persen. Zakat. Kolom zakat dapat diisi sebesar 2,5% apabila nasabah berkenan untuk mendebet sebagian dananya untuk membayar zakat secara otomatis, dan kosongkan kolom atau isi dengan angka 0 apabila nasabah tidak berkenan untuk mendebet dananya untuk membayar zakat secara otomatis. Kolom selanjutnya adalah rekening sumber dana. Rekening sumber dana merupakan rekening tabungan yang digunakan nasabah untuk mendebet sejumlah pokok dana yang akan didepositokan. Kemudian pada kolom selanjutnya yaitu rekening pencairan pokok. Rekening pencairan pokok adalah rekening tabungan yang digunakan oleh nasabah untuk mengkredit sejumlah pokok dana yang telah didepositokan ketika tenor deposito telah berakhir atau ketika nasabah hendak melakukan pencairan deposito. Pada kolom yang ketiga yaitu rekening pencairan bagi hasil. Rekening pencairan bagi hasil merupakan rekening tabungan yang digunakan oleh nasabah untuk mengkreditkan sejumlah dana bagi hasil yang diperoleh sebagai imbal hasil dari pokok dana yang telah didepositokan oleh nasabah. Kolom rekening sumber dana, pencairan pokok, dan rekening pencairan bagi hasil diisi dengan nomor rekening tabungan sebagai rekening induk yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian, dalam produk deposito terdapat dua fasilitas yang dapat ditawarkan kepada nasabah, yaitu auto rollover dan auto capitalize. Apa itu auto rollover dan apa itu auto capitalize? Auto rollover adalah fasilitas perpanjangan otomatis jangka waktu deposito. Misalkan saja, nasabah deposito dengan jangka waktu 3 bulan, ketika tenornya sudah habis, maka jangka waktu deposito dapat diperpanjang apabila nasabah tidak memberikan perintah kepada bank syariah untuk melakukan pencairan. Auto capitalize adalah fasilitas akumulasi bagi hasil ke dalam produk deposito secara otomatis. Artinya adalah setiap nasabah mendapatkan bagi hasil deposito, maka bagi hasil tersebut akan diakumulasikan ke dalam pokok deposito pada bulan selanjutnya. Dengan kata lain, bagi hasil tidak dikreditkan ke dalam rekening tabungan milik nasabah yang dijadikan rekening induk. Pada praktik kali ini, kita asumsikan bahwa kita menggunakan fasilitas auto rollover dan auto capitalize. Dengan demikian, kita bisa pilih yes. Kemudian, account officer dapat kita pilih lainnya. Dan kemudian kita bisa klik tombol buka deposito. Di dalam sistem akan muncul notifikasi bahwa pembukaan deposito mudharabah ini membutuhkan otorisasi supervisor. Maka langkah selanjutnya adalah kita logout terlebih dahulu dari akun customer service dan kita masuk ke akun supervisor. Setelah masuk ke dalam akun supervisor, maka kita pilih menu deposito. Dan klik dan pilih otorisasi pembukaan deposito. Kemudian di dalam sistem akan tertera nomor rekening atau data-data terkait nasabah yang ingin membuka rekening deposito. Setelah data sesuai dan valid, maka selanjutnya supervisor bisa langsung melakukan otorisasi atau memproses pembukaan rekening deposito dengan mengklik tombol otorisasi.
Di dalam sistem telah terdapat notifikasi bahwa otorisasi pembukaan deposito mudharabah telah berhasil. Setelah pembukaan rekening deposito mudharabah berhasil, maka selanjutnya kita akan melakukan pencetakan bilet deposito. Caranya adalah kita logout terlebih dahulu dari akun supervisor dan kita akan masuk ke akun customer service. Bilet deposito merupakan bukti kepemilikan nasabah terhadap deposito tersebut. Langkahnya adalah setelah kita masuk ke akun customer service, maka kita pilih menu deposito dan klik inquiry deposito. Kemudian pilih inquiry deposito aktif. Kemudian kita cari nomor rekening deposito yang dimiliki oleh nasabah. Setelah kita mendapatkan data atau nomor rekening deposito tersebut, bisa kita klik detail atau action. Kemudian di dalam sistem akan muncul tombol cetak bilet. Bisa langsung kita klik cetak bilet. Setelah pencetakan bilet deposito selesai, maka customer service meminta kepada nasabah untuk menandatangani dokumen bilet deposito tersebut yang telah disertai dengan materai. Rekening deposito dapat ditutup dikarenakan oleh dua hal, yaitu pertama, ketika deposito tersebut ditutup karena telah jatuh tempo dan tidak diperpanjang lagi. Yang kedua, deposito ditutup sebelum jatuh tempo dengan menggunakan menu break deposito. Untuk menutup deposito yang belum jatuh tempo, langkah-langkahnya adalah kita klik menu deposito, kemudian kita klik break deposito. Kemudian masukkan nomor rekening deposito. Setelah kita masukkan nomor rekening deposito, kita bisa klik cek deposito, maka seluruh data nasabah terkait dengan pembukaan deposito akan muncul secara otomatis. Pastikan dengan teliti dan sesuaikan data-data tersebut dengan dokumen bilet deposito serta kartu identitas yang dimiliki oleh nasabah. Apabila keseluruhan data nasabah telah sesuai, maka customer service dapat memproses penutupan rekening deposito dengan mengklik tombol break deposito. Dengan alasan bahwa penutupan deposito. Di dalam sistem akan muncul notifikasi bahwa transaksi membutuhkan otorisasi supervisor. Maka selanjutnya kita logout terlebih dahulu dari akun customer service dan kita akan kembali masuk ke akun supervisor. Setelah masuk ke dalam akun supervisor, maka bisa kita klik menu deposito. Kemudian pilih otorisasi break deposito. Di dalam sistem akan muncul data nasabah yang akan melakukan penutupan deposito. Setelah data tersebut muncul, maka kita bisa klik detail. Kemudian pastikan seluruh data nasabah penutup deposito telah sesuai dan valid. Setelah semua data telah sesuai dan valid, maka supervisor bisa langsung memproses penutupan rekening deposito dengan mengklik otorisasi.
maka penutupan rekening deposito telah berhasil. Materi selanjutnya adalah terkait dengan akhir hari teller. Jadi untuk selanjutnya dalam transaksi perbankan, bahwasanya memang akan ada sesi terakhir, yaitu di mana semua transaksi yang dilakukan pada front office maupun back office sudah dilakukan dengan baik. Makanya pada jam 3 biasanya para teller sudah melakukan penutupan daripada pelaksanaan transaksi untuk layanan mereka, maka kemudian mereka bersiap-siap untuk melakukan penutupan. Nah, pada sesi terakhir adalah melakukan transaksi akhir hari, jadi memastikan bahwasanya uang yang terdapat dalam pelaksanaan sudah balance antara yang masuk apapun yang keluar. Jadi pada saat ini kita akan coba masuk ke menu teller, kita masukkan usernya. Untuk tahap selanjutnya yaitu kita masuk ke transaksi teller. Kita pilih di akhir hari. Baik, di sini akan secara otomatis terisi. Jadi di sini muncul uangnya sebesar 27.500.000 rupiah. Jadi angka ini muncul sebagai transaksi yang telah berjalan selama 1 hari. Jadi sebagaimana kita ketahui, kita harus cek terlebih dahulu seperti tadi, bahwa awal hari kita sudah menerima sebesar 15 juta rupiah, lalu kemudian akan ada transaksi store tunai 10 juta, dan juga kita ada store tunai 3 juta. Jadi totalnya ada sebesar 15 juta ditambah 10 juta, 25 juta, 25 juta ditambah 3 juta, jadi 28 juta, dan ingat kita sudah melakukan transaksi transfer sebesar 500.000 rupiah, sehingga total yang terbilang sama dengan yang ada di sistem, yaitu sebesar 27.500.000 rupiah. Pastikan uangnya sudah sama dengan kas yang ada di teller. Jika sudah, maka kita kasih keterangan bahwa keterangannya adalah akhir hari, kita buat akhir hari, lalu kemudian bisa kita klik. Baik, di sini transaksi kas akhir hari membutuhkan otorisasi dari supervisor. Jadi teman-teman, kita akan login terlebih dahulu dan kita akan masuk ke supervisor. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya ini merupakan sesi terakhir. Jadi ketika sudah di ACC dari supervisor, maka supervisor akan melanjutkan dengan melakukan penutupan pada teller. Jadi yang pertama kita otorisasi terlebih dahulu transaksinya. Nah, di sini kita ketahui bahwa transaksinya adalah kas akhir hari dengan nominal 27.500.000. Jadi di sini kita harus melakukan cross check secara bersama antara teller dan juga supervisor. Kita sudah ketahui dan akan diotorisasi. Jadi kita otorisasi. Ya, setelah transaksi berhasil, maka sudah tercatat bahwa pada hari ini, pada akhir hari dengan nominal 27.500.000 rupiah. Baik, kalau misalnya ada selisih, maka itu adalah tugas teller yang bertanggung jawab apa yang terjadi pada pelaksanaan front office jika terjadi geser atau tidak match atau tidak balance. Jadi dipastikan transaksi harus sesuai. Baik, untuk selanjutnya adalah kita tutup transaksi tellernya. Ya, baik, di sini statusnya masih open. Jadi kalau misalnya sudah akhir hari, jadi kita akan tutup tellernya. Jadi kita klik tutup. Ya, di sini maka statusnya akan tertulis close. Dengan demikian, transaksi teller sudah diakhiri. Jadi untuk teman-teman juga ada pemberitahuan bahwasanya ketika teller mengalami salah dalam penginputan, ada yang namanya menu reversal. Namun pada salam gris ini menu tersebut tidak ada, namun bisa diganti dengan ditarik seperti biasanya. Jadi tarik tunai
dan lakukan store lagi sejumlah yang ditentukan. Jadi ketika teman-teman mengalami kesalahan penuntutan, bisa dilakukan ditarik lagi dengan nominal yang salah tadi, dan silakan di store ulang dengan jumlah yang seharusnya. Jadi teman-teman bisa melakukan tahap reversal seperti demikian. Namun kalau misalnya di aplikasi BRIS-nya yang langsung, itu ada menu reversalnya. Namun pada kesempatan kali ini, di program ini tidak menyediakan adanya menu reversal. Jadi teman-teman bisa melakukan sendiri, dan tentunya itu membutuhkan otorisasi dari pihak supervisor. Tapi kalau di sini kita juga nggak perlu otorisasi, jadi hanya cukup lakukan tarik dan juga lakukan stop. Tapi pada kenyataannya teman-teman harus melakukan permintaan otorisasi kepada supervisor. Baik, demikian transaksi teller pada kesempatan kali ini, dan juga kemudian saya kembalikan kepada Mas Muhammad Fajan Ayat untuk tambahan informasi yang diperlukan. Baik, demikian materi praktikum mini banking dengan modul front office pada kali ini. Pada video berikutnya kita akan mempelajari modul back office. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.